Haleluya Yesus Tuhan. Carikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami datang Tuhan, di dalam kerinduan kami Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah
punya rencana yang besar Tuhan untuk setiap anak-anakmu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan katakan taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Berikan sorak-sorai hanya bagi Dia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, Kau pemilik hidup kami Tuhan Yesus. Kau Raja di atas segala raja Tuhan, yang layak menerima setiap pujian. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan Yesus. Kami mengundang kuasa-Mu Tuhan Yesus untuk ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi merasakan lawatan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena penyertaan Tuhan. Ini semua karena pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh sukacita Tuhan Yesus untuk menaikkan setiap pujian yang ada, bersorak-sorai Tuhan Yesus secara bebas Tuhan Yesus. Kami letakkan Tuhan Yesus ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Aduh kok lemes sih. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Kita kasih tos dulu ke teman-teman kita, kiri kanan, tos dulu. Semangat bro. Semangat bro. Semangat bro. Ada sukacita malam hari ini teman-teman, amin. Oke, namanya Tuhanku. Dia layak yang menerima segala pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Woo. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku.
pertahanan kami, kota perlindungan kami Tuhan Yesus. Kami tidak gentar Tuhan Yesus untuk terus berjalan bersama, karena Engkau selalu ada bersama kami. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Meskipun musuh di depanku rintangan menghadang langkahku, ku selalu syukur Engkau bersamaku. Beribu rebah gigiku berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kelegaanku, turut batu dan keselamatanku. Bersamaku Tuhan, perlindunganmu, Ya Allah, sumber kemenanganku. Terima kasih Tuhan Yesus, Ya Allah sumber kemenangan kami. Haleluya. Kami tidak pernah gentar Tuhan Yesus. Katakan meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah Immanuel. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, turut batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Ya Allah, sumber kemenanganku. Kuatku, kebanggaanku, turut batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Ya Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya Tuhan Yesus, kemenangan menjadi bagian setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa duduk kembali. Sedikit membahas tentang tema pada malam hari ini teman-teman. Tema ini bukan kerinduan dari pengurus, bukan kerinduan juga dari kakak-kakak pengerja, bukan kerinduan dari Om Hever, mungkin teman-teman yang lain. Tapi tema kita pada malam hari ini, saya percaya ini kerinduan Tuhan. Teman-teman, mungkin kita hafal dengan ayat ya, Roma 12 ayat 2. Kita sudah tahu apa isi ayatnya, apa isi firman tersebut. Tapi lebih daripada itu teman-teman, saya secara pribadi, ketika saya dapat ayat ini di dalam hati saya cuma bisa bersyukur sama Tuhan. Ternyata saya memiliki Bapa yang mengasihi kehidupan saya secara pribadi. Dan saya percaya
Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kehidupan saudara. Makanya ayat ini ada. Bukan untuk menghakimi siapapun. Bukan untuk menjatuhkan siapapun. Terlebih kita mau fokus sama Tuhan. Tuhan mau ngomong sesuatu ke dalam hati kita. Pribadi lepas pribadi yang ada, teman-teman. Kalau saya dapat itu, saya yakin teman-teman juga dapat semuanya. Ayat ini sangat memberkati saya, menggetarkan jiwa saya. Kalau ngomong masalah duniawi teman-teman, saya sharing sedikit. Kehidupan saya ada di dunia entertain. Di luar godaannya banyak banget. Godaannya enak-enak teman-teman, beneran. Godaannya Yahud. Duit, enak-enak lah pokoknya. Tapi enaknya cuma di daging teman-teman. Roh saya pernah hilang jauh dari Tuhan karena keadaan dunia ini. 5 tahun yang lalu saya jauh dari keluarga. Saya kuliah di Malang. Saya pikir ketika saya gak mencari Tuhan dan hidup saya sama dengan dunia, saya enak. Tapi ternyata teman-teman, secara roh kosong, gak ada apa-apanya teman-teman. Secara dunia saya punya kesenangan, kenikmatan, teman yang banyak, teman yang bisa buat saya happy. Tapi jauh dari itu, ternyata ketika saya, maaf kata, menjual Tuhan dengan kesenangan saya secara pribadi, hati saya hancur teman-teman. Gak ada artinya, beneran. Saya rindu menyampaikan ini sama teman-teman semua. Saya gak mau nunjuk siapa-siapa, saya ingin menunjuk diri saya sendiri. Jangan sampai ketika kita jauh, kita udah hancur, kita udah sakit, kita ingat Tuhan. Itu kuat banget di dalam hati saya teman-teman. Dan ayat ini yang begitu menguatkan hati saya secara pribadi. Tuhan, di luar Engkau saya gak mampu. Malam hari ini buka hati teman-teman. Apa kerinduan teman-teman? Apa yang ingin teman-teman lepaskan dari dalam kehidupan teman-teman? Itu cuma teman-teman yang tahu. Tuhan, kami ingin mengejar kebaikan-Mu. Kami ingin mengejar kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Nyata adanya teman-teman, dunia tidak bisa memberi kita kedamaian, kepastian dan pengharapan. Cuma di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedamaian itu ada dan pengharapan itu ada. Dekat padamu Tuhan Yesus. Dekat
ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami membawa sembahmu, membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu Tuhan, kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah boleh Tuhan Yesus meninggikan Tuhan, bersorak-sorai Tuhan Yesus, untuk kami membawa setiap ucapan syukur kami Bapa. Bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau menyatakan Tuhan kebesaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan Yesus abadi dalam kehidupan kami Bapa. Kau Bapa yang begitu peduli setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar Tuhan Yesus, kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh menjadi pemulihan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu Tuhan Yesus yang mau Engkau nyatakan dalam kehidupan kami itu terjadi Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau mau pakai Tuhan Yesus hamba-Mu Tuhan yang akan membentangkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh dipenuhi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kuasa dari tempat maha tinggi mengalir atas hamba-Mu. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu teman-teman, saya duduk kembali. Sekali lagi berikan pujian tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita teman-teman pemuda remaja. Amin. Tolong tampilkan ayat tema kita.
WL tadi sudah memberi suatu gambaran tentang ayat ini. Teman-teman, saya berharap malam ini teman-teman tangkap ayat ini dengan roh. Kalau kita menangkap dengan daging, kita tidak akan mengerti. Bahkan kita akan menolak ayat ini. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Diawali dengan kata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Saya yakin teman-teman mengerti kalimat pertama ini. Ada yang bisa jawab? Berarti harusnya kita seperti apa? Coba, ada yang bisa jawab? Pemuda, remaja. Artinya dari kalimat ini, ayat yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Artinya bagaimana? Saya yakin teman-teman punya suatu definisi dari kalimat ini. Tapi saya mau berkata seperti ini. Teman-teman harus melawan arus dunia. Sekarang saya mau tanya, siapa yang percaya Alkitab adalah firman Tuhan? Angkat tangan. Yang gak percaya gak apa-apa. Nanti saya akan beri penjelasan. Yang percaya Alkitab adalah firman Tuhan, angkat tangan. Teman-teman, berarti firman ini adalah firman Allah. Ayat yang kedua adalah firman Allah. Mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, teman-teman harus lawan arus dunia. Kalau teman-teman ikut arus dunia, tadi Kak Revi sudah menceritakan sedikit permasalahan dalam hidupnya. Ikut arus dunia, artinya teman-teman sudah menolak ayat ini. Sudah tidak bisa dinego lagi. Kalau dunia berkata, rokok itu enggak apa-apa, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita mengatakan dengan tegas, no. Kalau teman-teman masih kasih toleransi di dalam hidup ini, oh enggak apa-apa. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Hati-hati teman. Saya mau mengajak walaupun pemuda remaja masih belia, masih sangat muda, kerohanian itu tidak pandang umur. Kerohanian itu tidak memandang jenis kelamin. Kerohanian tidak memandang yang berdiri di atas dan yang duduk di bawah. No. Saya mau mengajak teman-teman pemuda remaja untuk lebih mempunyai kualitas rohani. Amin. Amin. Bukan saatnya lagi teman-teman sekarang bicara ini dosa itu enggak dosa. Sudah bukan levelnya kita lagi berbicara itu. Masih muda loh. Loh enggak apa-apa, apa salahnya? Teman-teman punya kerelaan hati berkata, ya Tuhan saya nurut firman-Mu. Itu baru anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau teman-teman sekarang banyak pertanyaan. Boleh enggak ini, boleh enggak itu? Ini sesuai firman enggak, itu sesuai firman. Teman-teman, saya mau ngajak, ayo bertumbuh secara rohani. Sesuai dengan visi gereja kita. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman berharap malam ini teman-teman mendengarkan khotbah tentang berkat di ayat sini, nggak ada berkatnya sama sekali. Berkat rohani banyak. Saya mau mengajak teman-teman dari kalimat pertama ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Teman-teman harus berani lawan arus dunia. Kalau dunia berkata, oh pacaran SMP, SMA itu nggak apa-apa, wajar. Saudara, kalau kita lihat arti dari pacaran dalam Alkitab, di mana orang itu akan memasuki jenjang lebih lanjut lagi, itu masuk fase pacaran. Lalu tanya, loh
Saya seneng sama lawan jenis normal. Kalau tertarik dengan sesama jenis itu yang gak normal. Kalau tertarik, wah cowok itu ganteng normal. Cewek-cewek bilang gitu ya. Cowok-cowok bilang, wah cewek itu cantik normal. Tapi teman-teman, belajarlah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Mohon maaf ya, walaupun saya gak ngingoni kalian. Tapi saya punya tanggung jawab secara rohani. Lah kalau SMP sudah mau pacaran, full saja masih minta orang tua. Artinya apa ya? Teman-teman, tugas teman-teman. Saya tidak melarang teman-teman pacaran. Yang sudah masih SMP, yang masih SMA, saya berbicara secara global. Saya tidak melarang teman. Tapi teman-teman harus patokan sama firman Tuhan. Firman ini undang-undang tertinggi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Teman-teman harus baca berarti Alkitab. Teman-teman kalau tertarik boleh. Dengan sesama lain jenis gitu ya tertarik. Itu wajar. Tapi teman-teman ingat. Tugas teman-teman itu sekolah. Kenapa saya dalam tanda kutip saya mau mengajak teman-teman jangan pacaran dulu lah SMP SMA. Kenapa? Mengganggu sekolah. Kok bisa? Oh iya. Yang namanya SMP kalau pacaran pasti orang tuanya bilang jangan pacaran ya. Ketika orang tuanya bilang jangan pacaran, teman-teman langsung iya mah saya nurut. Nggak mungkin, saya yakin pasti ngelawan. Itu artinya teman-teman sudah menjadi serupa dengan dunia ini. Nggak nurut orang tua. Pastilah dimanapun orang tua masih SMP sudah pacaran. Nah, ada ceritanya teman-teman. Teman-teman sekolah yang baik itu akan mengganggu sekolah kok. Percaya saya. Percaya saya. Saatnya sekarang kita bina kerohanian yang baik teman-teman. Yang sudah SMA, persiapkan setelah SMA ini mau kemana teman-teman? Mau kuliah? Puji Tuhan orang tua bisa membiayai. Kalau nggak bisa membiayai kuliah, berhenti usahanya jangan teman-teman. Tuhan itu punya banyak cara tergantung usaha kita, kemauan kita, iman kita. Amin. Jangan berhenti, jangan kubur, taruh pengharapan itu di dalam Tuhan. Saya mau ngajak, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Teman-teman harus lawan arus dunia. Tidak bisa ikut arus dunia. Kalau dunia katakan A, teman-teman harus lakukan apa yang dikatakan firman. Amin. Kalau kita ikut arus dunia, teman-teman, kita sudah jadi sama dengan dunia ini. Dan kita sudah melawan firman Tuhan. Kalimat berikutnya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya mempelajari sedikit ayat ini. Kata berubah, teman-teman. Sebentar, catatannya ketutup. Itu kalimat present. Kalau dilihat dari bahasa aslinya ya, saya nggak usah jelaskan. Jadi kalimat gini. Berubahlah, itu tidak hanya sekedar sekarang. Tapi terus menerus continue. Sampai benar-benar kita mengalami yang namanya perubahan. Dirubah apanya teman-teman? Dirubah pembaharuan budimu. Dalam bahasa aslinya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berubah paradigma kita. Siapa yang mengerti paradigma? Ada yang mengerti kata paradigma? Fen, apa Fen? Paradigma Fen? Rizky, tahu paradigma? Hah? Ya, kerangka pikiran kita. Cara pandang kita itu paradigma. Tapi teman-teman gak berhenti sampai di situ.
Yang dirubah itu kenapa? Apanya? Paradigma, cara pandang kita. Paradigma itu artinya gini Bapak, Saudara. Paradigma itu cara pandang yang mempengaruhi perilaku kita. Cara pandang yang mempengaruhi pikiran kita. Itu paradigma. Nah, pertanyaannya, cara pandang paradigma teman-teman malam ini seperti apa? Apakah sudah diperbaharui? Atau belum? Kalau kita punya cara pandang, paradigma, kerangka berpikir, siapa yang menjadi sentral kita? Satu cuman, Kristus teman-teman. Jadi tema malam ini ketika kita ditanya, apa tema malam ini? Who am I? Part 3 gitu ya. Saya yakinlah teman-teman, kalau saya tes part 1, part 2, who am I? Ada yang bisa menjelaskan? Masih ingat? Buka lagi YouTube ya, ada semua di sana. Saya mau terangkan malam ini, siapa kita? Teman-teman, kita adalah orang-orang yang telah mengalami perubahan paradigma. Dan cara pandang kita harus sesuai dengan cara pandang Kristus. Sekarang coba saya mau tanya. Deb, pengertianmu tentang hidup yang kekal itu apa? Hidup yang kekal. Hidup kekal. Menerima kemuliaan. Gilang apa Gilang? Hidup yang kekal. Menurut pengertianmu saat ini. Teman-teman punya kerangka berpikir apa ketika kita mendengar hidup yang kekal? Ada yang bisa jawab? Bisa angkat tangan? Apa? Hidup yang kekal. Kalau dulu saya tahu hidup yang kekal, saya langsung pikiran saya masuk surga. Benar gak teman-teman? Benar ya? Masuk surga. Itu paradigma saya, kerangka berpikir saya. Hidup yang kekal masuk surga. Kita kembali teman-teman. Acuan tertinggi kita Alkitab. Apa Alkitab berkata tentang hidup yang kekal? Coba buka Yohanes 17 ayat yang ketiga. Tampilkan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Nah dari sini aja ini contoh teman-teman. Kita harus berubah sesuai dengan Alkitab tentang hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Apa teman-teman? Apa teman-teman? Mengenal Allah. Itu hidup yang kekal. Jangan ngomong dulu masuk surga. Hidup yang kekal masuk surga. Bersama dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Sudah kenal enggak? Sudah kenal enggak teman-teman sama Allah kita? Nah, luar biasanya ya tema yang diangkat malam hari ini mengingatkan kita dari minggu yang pertama loh teman-teman. Mengingatkan, siapa kita? Kita diciptakan itu punya panggilan loh teman-teman. Punya tujuan hidup. Makanya kalau saya tanya teman-teman, tujuan hidupmu apa? Teman-teman kalau mau jawab, saya mau jadi orang sukses. Itu belum tujuan hidup teman-teman. Teman-teman kalau sudah punya paradigma yang diperbaharui, yang tidak serupa dengan dunia ini. Teman-teman bisa berkatakan tujuan hidup saya ini, detil. Menjadi orang sukses. Nyolong berhasil sukses teman-teman. Coba aja, ngerampok berhasil sukses. Apa itu? Teman-teman harus punya, ditanya itu harus punya tujuan hidup. Nah, tujuan hidup panggilan kekristenan kita apa teman-teman? Sesuai dengan tema kita ya, kita bergerak dari Roma 12 ayat yang kedua. Apa teman-teman?
Alkitab mengatakan kita ini terpanggil untuk menerima keselamatan. Amin. Ada yang menolak keselamatan ini. Yang kedua, kita dipanggil untuk melakukan kehendak Allah. Dan untuk bisa melakukan kehendak Allah, teman-teman harus mengenal siapa Allah kita. Tanpa itu mustahil, teman. Teman-teman gampang, mudah sekali hanyut dalam dunia ini. Saya berdoa teman-teman, hari-hari ini luar biasa jahat. Saya mau mengajak, kalau dunia memandang virginitas, kalau saya ngomong virginitas itu jangan langsung berpikiran, oh itu cewek, termasuk cowok, jokonitas. Itu penting loh teman-teman. Kalau dunia pacaran, pegangan tangan, ciuman biasa, bagi kita anak Tuhan tidak. Kenapa pegangan tangan aja tidak? Teman-teman saya membaca teman-teman. Dari pegangan tangan ini hormon apa umur-umur belasan seperti kalian itu memicu. Memicu apa? Eros. Apa eros? Hawa nafsu. Sudah salah di hadapan Tuhan. Oh saya waktu gandengan tangan gak kerasa apa-apa. Gak percaya lah. Gak normal berarti teman-teman. Bahaya teman-teman. Kalau dunia pandang biasa, kita standarnya Alkitab. Standar hidup kita itu tinggi loh teman-teman. Gak main-main. Loh nanti kan saya kalau ikut Alkitab jadi orang kuper. Jadi orang kuno. Siapa bilang teman-teman? Mending teman-teman jadi orang kuno tapi tidak kehilangan keselamatan. Saudara kalau tidak terima keselamatan, kalau kita terima keselamatan kenal Tuhan hidup yang kekal tempatnya di mana? Surga. Kalau saudara gak selamat tempatnya di mana? Tahu neraka teman-teman, api yang menyala-nyala. Teman-teman juga hidup kekal kok di neraka, sama hidup kekalnya. Tidak ada kematian tapi penderitaan selama-lamanya. Mau teman-teman buang keselamatan hanya gara-gara hal sepele pacaran. Sudah tahu dilarang orang tua gak boleh, tapi kita masih ngeyel. Hilang keselamatan, jangan nangis teman-teman. Itu sebab malam ini saya peringatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf agak keras karena saya berbicara kepada adik-adik saya. Kalau teman-teman marah, gereja gak Pantekosta tok, wake sing liya, silakan Mbak teman-teman. Pindah. Mending teman-teman marah sama saya, tersinggung sama saya, pindah gereja tapi bertobat. Teman-teman masih punya keselamatan. Amin. Dalam hal ini tegas teman-teman. Jangan permainkan. Jaga kekudusan. Teman-teman kalau hilang, kalau teman-teman diintimidasi oleh setan. Oh iku lho, biyen MBA, meteng dhisik, tapi uripe enak kok saiki. Itu intimidasi setan teman. Ada yang seperti punya pikiran seperti itu, teman-teman lagi diracuni untuk menjadi pengaruh dunia, untuk jadi sama dengan dunia. Saya tantang teman-teman, saya tantang, ya. Nanti saya upload di YouTube khotbah saya, teman-teman boleh ingat malam ini. Kalau teman-teman nanti sudah menikah jalan di karpet merah ini, saya yang berkati dan hari itu ciuman yang pertama untuk calon istri dan calon suami. Saya akan bantu viralkan teman-teman. Tak kasih bonus bulan madu. Ingat, ini janji saya. Pertama kali cium pacar, calon istri, calon suami di altar Tuhan saat saya berkati. Itu top, luar biasa. Tak viralkan teman-teman, sungguhan. Mau terima tantangan saya? Itu kerennya luar biasa teman-teman. Ciuman pertama saat pemberkatan nikah yang kudus. Wah bangganya luar biasa. Nanti Johan ngiringi pakai gitar ya. Dreng. Teng, 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 teng. Wah keren teman-teman. Tapi untuk mencapai itu butuh perjuangan. Teman-teman harus lawan arus dunia. Pasti dibully. Opo pacaran mek goncengan tok gak cekelan tangan.
Tinggal pilih. Hidup ini pilihan teman-teman. Hidup ini pilihan. Tuhan sendiri itu maha kuasa. Tapi dia menghargai free will kita. Kalau kita bilang, Tuhan saya gak bisa melakukan firman-Mu. Tuhan gak paksa teman-teman. Gak ada terus diselendik terus kita mati, gak ada. Tuhan kasih kebebasan kepada kita untuk memilih. Dan ketika pilihan kita jatuh pada Tuhan, saya mau ikut firman-Mu. Waduh. Teman-teman, saya kasih pandangan seperti ini ya. Saya sekarang tahun ini jalan 43 tahun. Di titik sekarang saya mencapai saya menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan, saya nikmati di umur-umur sekarang. Saya bersama istri, anak-anak, keluarga, rekan-rekan hamba Tuhan, saya lagi menikmati anugerah Tuhan. Rasanya senang sekali teman-teman melayani. Masa lalu saya teman-teman, bukan lagi suram, peteng dedet. Tanya istri saya tahu. Saya pacaran sama istri saya ini 10 tahun. 10 tahun, 95 saya pacaran, terus 2005 menikah. Tahu. Kok saya bisa dapat perkenanan? Teman-teman, namanya dosa itu selalu ada upahnya. Dan upah semua saya alami. Saya gak bisa teriak-teriak, oh Tuhan tolong saya. Gak bisa, itu konsekuensi dari dosa. Saya yang lakukan berimbas sama istri dan anak saya. Tanya istri saya, sampai makan aja gak bisa. Gak percaya kan teman-teman? Itu yang dialami. Istri harus lari pulang ke mertua gara-gara saya dikejar-kejar debt collector. Saya tidur di kantor gak berani pulang rumah. Istri pulang ke rumahnya orang tua. Dari apa? Apakah pencobaan dari Tuhan? Tidak. Dosa saya. Ini ada lahir. Sudah hutang banyak, saya tetap gesek kartu kredit lagi. Saya waktu gendong Adel pertama ini, saya sampai ngomong, aduh nak, kamu lahir gak tepat ini waktunya. Dikejar-kejar utang teman-teman. Kenapa? Dosa. Wah, saya gak bisa cerita teman-teman. Masa lalu saya suram. Tapi kalau hari ini saya menikmati anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Nah, saya mau cerita seperti ini. Kalau dari usia sekarang teman-teman, takut Tuhan tidak serupa dengan dunia, diperbaharui cara pandang kita seperti Kristus. Di titik yang sama nanti teman-teman 42 tahun, teman-teman lebih luar biasa dari saya. Percaya tidak teman-teman? Firman Tuhan tidak pernah bohong teman-teman. Ya dan amin. Ngerti ya maksud saya ya? Kalau saya masa depan saya dulu itu suram teman-teman. Lalu saya saat ini umur 42 tahun mengalami anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan. Nah kalau teman-teman dimulai dari umur sekarang. Rata-rata berapa? 13-14 tahun ya. Hidup takut akan Tuhan. Cinta Tuhan. Berani lawan arus dunia. Diperbaharui, berubah. Dari hari ke hari sama seperti Kristus. Di titik yang sama suatu saat teman-teman umur 42 tahun. Teman-teman lebih luar biasa dari saya. Percaya? Amin? Oh iya, Tuhan adil teman-teman. Itu sebab saya mau mengajak lewat tema ini. Mari teman-teman berubah. Tampilkan ayat ini lagi. Cara pandang kita teman-teman. Cara pandang kita. Seperti Kristus. Standar kita tinggi teman-teman. Tidak bisa dibuat main-main lagi hidup ini. Tidak lama teman-teman. Tuhan sudah datang. Jemput saya, jemput kita semua. Loh om, aku gorong kawin. Sudahlah teman-teman. Nanti kita nikmati kebahagiaan kekal di surga. Amin. Amin. Siapa yang ini yang calon-calon sudah mau mendekat menikah? Oh Gilang. Masih keburu Gilang ini menikah ini. Ya. Johan, sik lama Jo, kayaknya Tuhan datang dulu aja.
Loh Tuhan gak lama teman-teman. Gak lama datang. Makanya ayo jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Berani lawan arus dunia. Teman-teman, dunia itu enak di daging. Betul enggak? Betul? Tetapi firman Tuhan, ketika kita menjalankan firman Tuhan, daging ini akan sakit. Tinggal milih mau mengenakkan daging atau mau mengenakkan roh kita. Tinggal pilih teman-teman. Saya mau mengajak malam ini sebagai gembala, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Teman-teman kalau dekat dengan Allah, mengerti hidup kekal itu mengenal Allah. Ketika ada suara hati, teman-teman pasti tahu, oh ini suara Tuhan. Oh ini suara hatiku. Teman-teman saya jamin pasti tahu. Kalau teman-teman dekat sama Tuhan. Kalau enggak, teman-teman bilang, oh Tuhan berbicara kepada saya. Teman-teman enggak mengenal Tuhan. Contoh, dari jalannya istri saya, teplek, saya tahu, oh itu bojoku. Kenapa? Karena saya kenal. Saya yakin teman-teman juga akan mengenal langkahnya orang tua jalan. Kenal gak teman-teman? Bunyinya kan udah ketahuan tau. Oh bapakku teko gitu ya. Dari cara jalannya. Saya ada di lantai bawah. Anak-anak saya di lantai 3. Ketika saya bersin, wasing! Sudah tahu, oh papa di bawah. Udah kenal. Kenapa? Intim. Demikian juga kita dengan Tuhan. Gak usah teman-teman untuk mendengar suara Tuhan puasa 7 hari 7 malam. Kalau teman-teman dekat dengan Tuhan. Tuhan berbicara di hati kita, oh iya ini suara Tuhan. Kita bisa kenal, oh ini kemauan daging saya. Teman-teman saya mengundang para pendoa-pendoa embun pagi. Di gereja kita setiap jam 4, setiap hari jam 4 pagi, setiap hari. Itu ada namanya persekutuan doa embun pagi. Orang tua kita lagi ada di belakang. Saya mau ngundang. Buat apa saya undang? Saya rindu hamba-hamba Tuhan ini berdoa untuk kita semua malam ini. Supaya kita tidak hanyut dalam arus dunia. Beliau-beliau ini muda? Enggak, penuh perjuangan teman-teman. Usia enggak muda lagi. Ya, ada generasi-generasi muda yang ikut itu siapa? Gaby sama Lili. Ya, kalau pas sekolah memang enggak ikut, tapi pas libur mereka rajin ikut doa pagi. Saya membuka tantangan challenge, ayo ikut doa embun pagi kalau pas libur. Jam 4 pagi datang ke sini. 1,5 jam. Gak lama teman-teman. Menyembah Tuhan, nyanyi, berdoa 1,5 jam itu cepat. 1/2 jam kita dengarkan firman. Setiap pagi teman-teman. Tuh tanya sama orang tua, senior-senior kita. Mereka ada di sini. Saya undang. Belum semua yang datang. Belum semua. Mereka datang berdoa untuk keperluan sendiri? No. Teman-teman didoain tiap hari. Sampai ada yang sampai nangis-nangis doain. Tuhan tolong pemuda remaja. Supaya tidak hanyut dalam dunia ini. Dunia ini semakin jahat. Jahat teman-teman. Berapa banyak sekarang udah SMP. Hamil. Maaf ya saya harus buka ini. Teman-teman pasti udah tahu lah beritanya. Nggak, sepercuma juga saya tutup-tutupin. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak mengerti siapa kita.
Kalau kita mengerti, Tuhan, siapa aku? Aku orang yang Engkau panggil untuk terima keselamatan Tuhan. Kalau untuk korbankan nyawamu, Kau berikan keselamatan bagiku. Aku tidak mau seperti dunia. Aku mau diperbaharui. Mengenal Tuhan. Kalau teman-teman sadar akan hal itu, teman-teman menghargai sekali. Saya pernah berbicara di pemuda, saya ulangi lagi hari ini. Kenapa teman-teman sudah pakai baju nih ya? Pakai baju, di dalam ada underwear lagi dipakai. Kenapa? Ayo. Waktu itu ada yang menjawab, untuk melindungi tubuh. Apa baju kita gak cukup melindungi tubuh? Tadi yang naik sepeda motor pasti pakai jaket. Wah, double-double kan? Kenapa harus ada, maaf, pakai celana dalam, yang perempuan pakai bra, pakai ya pelindung. Kenapa? Apa sih fungsinya itu? Apakah sekedar untuk melindungi tubuh? Tidak. Di sini mau mengajarkan itu bagian yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Teman-teman harus hargai hidup ini. Hidup ini sudah ditebus oleh Tuhan, jangan dibuat murah tubuh kita, jangan rusakkan tubuh kita. Amin. Amin. Maaf ya teman-teman ya, saya harus sampaikan hal ini. Supaya kerohanian kita semakin maju. Karena pertumbuhan rohani tidak tergantung usia. Teman-teman bisa lebih hebat dari saya kerohaniannya. Kalau teman-teman buka hati, mau diproses oleh Tuhan. Ada kerelaan untuk diproses oleh Tuhan. Hargai hidup ini. Siapa kita? Siapa saya? Teman-teman katakan dalam hidup ini, dalam hati. Saya orang yang terpanggil untuk terima keselamatan. Amin. Hargai keselamatan itu teman-teman. Hargai hidup kita. Ya, ingat ya malam ini tanggal berapa? 26 Maret 2022 jam 7:01 sekarang. HP saya. Siapa yang menikah nanti ciuman pertama di sini, tak kasih bonus bulan madu. Amin. Loh, gak ada yang berani terima tantangan saya ini. Mau kemana tinggal pilih. Om, saya kepingin ke Bali, belum pernah ke Bali. Tak belikan tiket. Om, saya kepingin ke Singapura. Jangan dulu, pandemi, karantina nanti di sana. Teman-teman tangkap dengan roh ya malam ini. Sebetulnya masih sampai terakhir. Cuman saya akhiri di sini dulu teman-teman. Karena waktu kita sudah terbatas sekali. Jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Amin. Berubah teman-teman. Perubahan itu harus continue. Berubah. Semakin diperbaharui. Cara pandang kita teman-teman. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya merindukan di antara sekian banyak pemuda remaja. Teman-teman akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya berdoa teman-teman akan dipakai Tuhan lebih dari saya. Itu kerinduan hati saya teman-teman. Teman adalah orang-orang yang hebat karena teman-teman punya Tuhan yang luar biasa. Teman-teman tanpa sadar didukung oleh para pendoa-pendoa embun pagi loh. Setiap pagi saya berdiri di mimbar, saya gak bohong teman. Setiap pagi teman-teman didoakan. Doanya gak biasa-biasa saja. Sampai dengan tangisan air mata. Tuhan tolong anak-anak muda. Tolong remaja. Mereka hidup takut akan Tuhan. Selalu teman-teman. Itu sebab kalau teman-teman hari ini merasa tidak punya dekengan, bimbang. Teman-teman banyak kok yang dukung. Tiap hari, tiap pagi teman-teman didoakan. Supaya apa? Supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Amin. Senang teman-teman. Kita bersaudara dalam komunitas GPDI Theophilus. Amin. Amin. Ibu-ibu, bapak bisa maju para pendoa-pendoa embun pagi. Teman-teman bisa lihat nanti. Ini para pendoa. Ini belum semua ya. Belum semua. Ada yang lebih sepuh lagi. Jalan itu sudah setengah mati. Tiap pagi masih datang, cuman hari ini gak datang. Berdiri di sini aja gak apa-apa. Ya.
Jalannya memang loyo teman-teman karena usia ya. Kalau saya suruh lomba lari teman-teman pasti menang. Pemuda remaja. Tapi jangan salah teman-teman, semangat mereka itu luar biasa. Hari ini hamba-hamba Tuhan ini akan secara khusus tumpang tangan buat teman-teman, mendoakan teman-teman. Satu cuman tujuannya, supaya teman-teman punya kekuatan untuk melawan arus dunia. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Naikkan pujian ini teman-teman. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari pandang Tuhan, memandang wajah-Mu. Inilah arti hidup yang kekal, dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, supaya diperbaharui hidup kita, berubah. Haleluya, dalam hidupku. Pemuda remaja aja angkat pujian ini. Dekat padamu, dekat padamu. Mari keluarkan suara kita teman-teman. Nikmati pujian ini, haleluya. Setiap kata kau pun menunggu. Mari temukan kasih yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sambil mengangkat tangan kita, mari katakan, Tuhan, jamah anak-anak-Mu malam ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita mengangkat tangan. Kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus, tinggal di dalam kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya.